pertama, peran dan fungsi orang tua adalah sebagai sosialisasi bagi anak. Nih, keluarga atau orang tua merupakan tempat untuk membentuk kepribadian anak dan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Jadi, fungsinya di sini orang tua itu sebagai pembentuk anak, pembentukan jelas karakter. Saya contohkan begini, ayah bunda, ketika anak lahir masih kecil, itu kita mudah membentuknya, membentuk karakternya. Karena kalau karakter sudah besar, ketika anak sudah dewasa atau sudah remaja, sudah terbentuk karakternya, itu sulit untuk dirubah kembali. Jadi anak kecil itu ibarat sebuah adonan kue. Ketika kita akan membuat kue, kita bisa membentuk dijadikan apa saja. Contoh misalkan adonan kue itu dijadikan bentuk bintang, kita masih mudah membentuknya. Namun setelah jadi kue, setelah keras, itu sulit untuk dibentuk kembali. Yang paling bisa dihancurkan. Begitupun anak. Anak bentuklah karakter oleh orang tua ketika anak masih di bawah usia 5 tahun. Itu sangat mudah sekali kita membentuknya. Artinya fungsi keluarga, fungsi orang tua di sini sebagai tempat pembentukan kepribadian anak untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat di kedepannya nanti yang lebih baik sesuai dengan harapan ayah bunda. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, fungsi orang tua atau peran orang tua adalah sebagai apeksi, di mana orang tua merupakan tempat terjadinya hubungan sosial penuh dengan kasih sayang, rasa aman, rasa nyaman. Jadi orang tua itu harus memberikan kepada anak rasa aman, rasa nyaman. Bagaimana rasa aman? Tidak ada intimidasi kepada anak. Bagaimana rasa nyaman? Berikan kebebasan anak untuk mengekspresikan apa yang dia mau, apa yang dia mampu. Sehingga anak merasa nyaman, merasa tenang. Sehingga orang tua akan dirindukan oleh anaknya setiap saat. Tidak sedikit kan berita-berita di TV bahwa anak yang menuntut orang tua, ya mungkin ketika kecilnya dulu pengasuhannya orang tua terlalu banyak mengintimidasi anak, sehingga anak tidak merasa nyaman, tidak merasa aman. Yang bahayanya ketika di rumah anak tidak merasa nyaman, tidak merasa aman, dia akan mencari pelarian keluar, mencari tempat nyaman, mencari tempat aman. Yang dikhawatirkan lagi, anak salah tempat pelariannya. Bisa-bisa anak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Naudzubillah, itu yang harus dihindari. Baik. Yang ketiga, itu fungsi edukatif. Nah ini, fungsi edukatif bahwa keluarga merupakan tempat yang utama dan paling utama pada aspek pendidikan. Jadi orang tualah yang pertama kali sebagai guru di dalam rumah. Orang tua sebagai pendidik di dalam rumah. Nah, di sini banyak orang tua yang tidak paham dengan hal ini, sehingga banyak orang tua beranggapan cukup menyekolahkan saja, biar sekolah yang mendidik segalanya. Tidak seperti itu. Peran orang tua lebih besar di sini dalam pendidikan anak. Jadi jangan menyerahkan segalanya kepada sekolah ya. Sekolah itu hanya membantu mengembangkan apa yang dia miliki potensinya. Ingat sekali lagi, sekolah hanya membantu mengembangkan potensi anak, tapi yang mendidik anak adalah orang tua di rumah. Full itu. Orang tua, semua pendidikan diserahkan kepada orang tua. Sekolah hanya membantu mengembangkan. Yang keempat, peran orang tua adalah sebagai fungsinya adalah religius. Ini berkaitan dengan berbicara masalah kewajiban orang tua untuk mengenalkan sejak dini, membimbing dan melibatkan anak mengenai nilai-nilai dan kaidah-kaidah dan perilaku beragama. Ini di sini mengenalkan agama sejak kecil. Bagaimana cara mengenalkannya? Yang jelas dengan contoh. Nah, orang tua harus menjadi teladan bagi anaknya di dalam menjalankan agamanya. Nih, kalau hanya mengenalkan saja tidak cukup, tapi orang tua harus menjadi contoh di dalam mengembangkan atau mengenalkan
menerapkan kehidupan beragama di dalam rumah.